Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi di channel YouTube Sering Coding. Nah, kita akan lanjutkan video sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang instalasi ya. Jadi untuk sekarang ini kita membuat sebuah basis data untuk aplikasi kita nanti. Nah, sebelumnya di video pertama itu saya udah jelaskan apa namanya database-nya itu ada berapa dan isi dari tabel-tabelnya itu apa saja gitu ya. Ini saya ulangin lagi untuk database-nya. Untuk basis datanya sendiri ini ada 5 sebenarnya. Ada 5. Yang pertama itu data siswa, kedua data kelas, ketiga data SPP, keempat data pembayaran, dan kelima data petugas. Nah, yang pertama itu kita buat data siswa dulu ya. Jadi kita buat data siswa dulu, baru data kelas, SPP, dan seterusnya. Kita akan buat data siswa dulu yang sudah install exam pp-nya. Boleh dibuka localhost php myadmin-nya ya. Jadi caranya seperti ini. Ini saya post dulu. Jadi buka apa namanya browsernya. Saya close dulu biar gampang. Localhost slash php my. Nah, sorry, ini tipe gitu. Localhost slash php my admin. Nah, sebelum apa namanya mengetikkan php my admin, pastikan dulu XMPP-nya kalian sudah jalankan untuk web servernya ya. Ada Apache server sama MySQL. Control panel. Nah, Apache server dan MySQL-nya jangan lupa di start dulu ya. Filezilla-nya nggak usah. Jadi Apache dan MySQL start dulu. Kalau sudah di close. Nah, eh, kita akan buat apa namanya database baru. Sebenarnya di sini saya udah ada ya database db appsdp. Ini kemarin saya coba buat, saya iseng buat dulu. Nah, tapi di sini saya coba hapus ya database-nya. Saya coba hapus dulu basis data dari db appsdp. Saya delete dulu ya, hapus. Oke. Nah, sebenarnya kalian harusnya belajar query ya dulu ya, sintaks query untuk SQL. Tapi itu nanti saya buatin video untuk query SQL. Kita belajar tentang SQL nanti di video setelah aplikasi ini kita selesai. Saya coba bikin video untuk materi tentang SQL ya, basis data. Query-nya apa aja nanti uh, saya bahas di situ. Nah, sekarang karena ini langsung ke project, jadi kalian boleh menggunakan PHP MyAdmin. Ini sebenarnya prinsipnya sama aja, tapi karena ini berbasis UI, jadi lebih dimudahkan saja. Kalau kalian menggunakan apa namanya CMD atau command prompt ya, jadi tampilannya ya tidak ada UI-nya. Nah, kalau kalian mau pakai CMD, kalian klik kontrol panelnya untuk SMPP, kemudian di sini ada shell. Ini kalian klik shell, nanti akan tampil CMD-nya.
Oke, nah kalau mau kalian buka database-nya, kalian ketikkan MySQL info. Info itu adalah usernya apa. Karena defaultnya itu root, jadi kita langsung tulis info root. Nah sebenarnya kalau di Linux itu harus ditambahkan password ya. Jadi kalau untuk Linux itu harus pakai password. Kalau macOS saya belum pernah coba, jadi saya belum tahu nih di macOS apakah harus pakai password juga atau tidak. Kalau di Linux dia harus pakai password. Jadi setelah kalian pada saat install itu harus dimasukkan passwordnya dulu gitu. Jadi di sini harus ada passwordnya. Kalau nggak ada passwordnya dia nggak bisa. Terus usernya juga sebenarnya nggak boleh root dari defaultnya sebenarnya nggak boleh dipakai. Jadi kalian harus buat user sendiri. Cuma kalau untuk di Windows dia boleh sudah disetting untuk user root ya. Jadi kalian pakainya user root. Tapi kalau kalian mau pakai atau mau buat user baru itu bisa sebenarnya. Nah, untuk sekarang kita pakai yang user rootnya dulu aja ya. MySQL itu root. Nah di sini kan udah masuk nih ke apa namanya MariaDB ya. Untuk service MySQL-nya kita pakai MariaDB. Nah ini udah masuk. Kalau kalian ingin melihat database-nya, kalian ketikkan show database. Nah, di sini ada beberapa database yang ingin kalian pakai yang mana. Kalau di sini nggak ada, kalian harus buat dahulu database-nya. Ya, contoh saya mau buat database-nya, berarti di sini tulisnya create database db app spp. Create database, sorry, typo. Create database db underscore app underscore spp. Saya selalu di sini s-nya selalu ada, jadi agak typo pada udah sering banget kayak gini. Nah ini database sebenarnya sudah dibuat. Jadi, kalau mau lihat sudah dibuat atau belum ya, so database. Jadi di sini muncul nih di atas db app spp. Nah ini baru nama database sudah dibuat, tapi table-table dari database itu sendiri belum dibuat sebelumnya ya. Kalau kalian mau pakai database-nya, kalian ketikkan use nama database-nya apa, app spp database checks. Jadi kalian berada di dalam database app spp ya. Kalau kalian mau lihat tabelnya, show table. Nah karena tabelnya kita belum buat, jadi di sini tulisannya empty set, jadi tabelnya masih kosong. Kalau tabelnya sudah ada, nanti ada beberapa tabel. Contoh sheet, saya keluar dulu SQL info. Sebenarnya nggak harus keluar sih, tinggal ganti database nya aja juga bisa. Use, saya mau pakai database contoh db app db app kemudian cek tabelnya. Nah kalau di show table dia ada isinya, berarti ini tabelnya sudah dibuat gitu ya. Karena tadi tabelnya belum ada, jadi kita harus buat dulu ya. Kita buatnya di phpMyAdmin, tidak di sini karena scriptnya agak panjang. Kalau di sini takutnya agak lama. Mungkin nanti next di video pertama dari SQL baru kita akan praktekkan query-query apa saja yang ada di basis data gitu ya. Di SQL itu apa saja. Nah ini boleh kita close dulu. Saya close dulu. Jadi buka phpMyAdmin nya, refresh. Nah ini udah ada database. Oke, kita buat tabelnya dulu. Tadi tabelnya itu data siswa dan
ketikkan data underscore siswa, jumlah kolomnya ada berapa. Di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kolom ya. Jadi tinggal tambahkan itu 7 kolom, klik kirim logo. Prosesnya ini udah data siswa. Nah, di sini kita masukkan nama filenya. Ini namanya apa saja, jenisnya apa, panjang nilainya berapa. Nah, ini bawaan itu adalah 0 atau not 0 gitu. Material nggak usah diisi, atribut nggak usah diisi. Latar nilai itu kalau kita centang di sini, dia akan tampilan 0 di sini bawaannya. Coba ya, kita isi dulu ya. Yang pertama itu NISN, NISN, kemudian NIS, kemudian nama, kemudian ID kelas, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, nomor telepon, kemudian ID SPP, SPP. Ini kita tentukan dulu jenis-jenisnya. NISN itu INT atau integer, nilainya adalah 10. NISN NIS juga nilainya juga 10. 10 atau 11 ya, 10 aja deh. 10. Namanya kita setting ke varchar, kita kasih 150. ID kelasnya INT, kita 11. Alamat kita isi dengan teks, dan nilainya nggak perlu diisi karena dia berupa teks ya. Dia nomor telepon varchar 15. ID SPP kita kasih INT 11. Kenapa nomor telepon tidak INT? Karena kalau ditulisnya 0 nanti apa namanya, nolnya itu nggak dicetak gitu ya. Nolnya itu nggak dicetak, misalkan 0812, nanti yang dicetak adalah 812 gitu. Nah, kalau mau pakai plus 62, plusnya itu sebenarnya kan bukan angka, dia sebenarnya karakter. Jadi eh, apa namanya, untuk nomor telepon kenapa saya pakai varchar, yaitu kalau misalkan ada karakter plus 62 812 gitu misalkan, ini masih bisa masuk tuh. Nah, kalau nanti misalkan varchar itu kan bisa diisi dengan huruf ya. Nah, hurufnya bagaimana bisa masuk atau enggak, gimana huruf itu nggak boleh masuk. Nah, nanti pada saat pembuatan script itu kita cegah tuh, nggak boleh ada yang namanya huruf di situ, nanti kita bisa cegah. Oke. Kemudian apa lagi, oh ya, geser. Nah, karena kita setting auto increment pada NASN, nanti indeksnya akan berubah menjadi primary key ya. Jadi yang menjadi primary key itu adalah NASN. Kemudian di sini ada indeksnya itu ID kelas dan ID SPP. Kita lihat di sini ID SPP, kita kasih indeks, kirim. Kemudian ID kelas pun juga kita kasih indeks, kirim, kirim lagi, sip. Nah, fungsi dari primary key dan indeks ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau kalian ingin ingin apa namanya, merelasikan tabel kalian, jadi dari satu tabel ke tabel lain atau tabel A ke tabel B itu direlasikan atau dihubungkan. Nah, itu harus ada yang namanya primary key dan indeks. Kalau tidak ada kedua ini, dia tidak bisa digabungkan. Itu nanti setelah kita buat table, baru kita buat relasi. Yaitu fungsi intinya seperti itu. Jadi kalau nanti ada data yang saling berhubungan dengan data lainnya, itu bisa dipakai.
Contoh kecilnya misalkan data A dan data B itu saling berhubungan. Nah, di data B ini contoh misalkan NISN-nya itu ingin dirubah dari 1 ke 2. Nanti si data A akan mengikuti data B, tergantung kita settingnya seperti apa. Kalau si data A itu tidak boleh dirubah, nanti si data B juga nggak bisa dirubah gitu. Ini ada yang namanya fungsi cascade, restrict, no action, dan set null. Dari 4 itu mana yang kita pakai gitu ya. Nah, itu nanti kita akan kita akan kerjakan itu ya. Nah, sekarang kita buat table-tablenya dulu. Oke. Nah, setelah kita buat kita udah isi datanya nih sudah semua, baru kita klik simpan. Oke, data siswa udah selesai. Sekarang kita buat lagi data apa nih, data kelas. Kita buat data kelas, data skor kelas. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Oke, nggak perlu ditambah, jadi kita tinggal ambil ID kelas, dia kelas, kemudian jurusan. Nah, kemudian tipe datanya kita setting. Untuk nama kelas Parjar, jurusan adalah Parjar 11 yang 15 dari 25. Karena ada beberapa jurusan yang karakternya itu agak panjang, ya 25 deh. 50. Contoh misalkan rekayasa perangkat lunak, nah itu kan panjang tuh karakternya. Takutnya nanti kita setting karakter 25, nggak taunya dia lebih dari 25 karakter. Jadi nanti huruf di belakangnya itu nggak akan tampil. Kayak kita setting panjangnya 50. Kemudian primary key-nya kita setting pada ID kelas, primary key, dan jangan lupa di auto increment. Kenapa saya pilih auto increment? Jadi kalaupun nanti ID kelasnya itu berisi secara berurutan, nanti dia akan angkanya itu akan berurutan dari 1 sampai berapa. Contoh misalkan di data pertama ID kelasnya nggak saya isi, nanti dia akan terisi secara default, yaitu angka 1. Nah, dan seterusnya kalau misalkan ID kelasnya saya nggak isi lagi, nanti dia akan mengisi angka 2, seperti itu. Jadi namanya primary key, dia tidak boleh ada data yang sama, karena primary key-nya di sini ID kelas, jadi ID kelas itu nggak boleh ada yang sama. Kayak makanya dibuat auto increment gitu ya. Jadi untuk membedakan data sebelumnya gitu. Walaupun nama kelas dan jurusan itu berbeda, jadi ID kelas itu nggak boleh sama gitu ya. Oke, ini data kelas sudah simpan. Kemudian buat lagi data SPP, tulis data SPP. Ada berapa kolom? 3 kolom juga. Yang pertama itu ID SPP, kemudian SPP-nya, nominal, kemudian terbalik ya, tahun dulu, kemudian nominal. Jenisnya semuanya sama, INT, jadi kita kasih 11, nominalnya 11. Terus not null, semuanya not null, berarti primary key juga di ID SPP. Oke, kalau sudah tinggal simpan. Dan kita buat lagi. Keempat adalah data pembayaran. Data pembayaran.
bayar. Oke, ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Kita tinggal tambahkan 4 kolom lagi. Kirim. Pertama ada ID pembayaran, ada ID petugas. ID petugas ini adalah petugas yang bertugas untuk menginput data transaksinya. Tuh, jadi nanti ketahuan dari ID petugas. Nanti siapa nih yang input? Oh, ID petugasnya 1 atau 2. Nah, itu ketahuan dari ID-nya, namanya siapa. Ya, kemudian di sini ada tanggal bayar, ya, bulan bayar, dan bayar, ya, bayar. Oke, kemudian ada ID SPP, kemudian jumlah bayar, sip. Terus tipe datanya, tanggal bayar kita buat di sini karena date ya. Kalau date itu lebih baik bulan dan tahunnya nggak perlu, karena kalau di apa namanya, di HTML dia kan ada tipenya tuh, inputannya ada tipenya. Kalau tipenya date, nanti dia akan mengambil tanggal, bulan, dan tahun. Tapi di sini dari tabelnya sendiri, dari soalnya sendiri, ada tanggal, bulan, dan tahun gitu. Nah, ini kita ikutin aja, tapi tipe datanya nggak perlu kita kasih date yang di tanggal, kita pakai varchar aja. Tanggal kita pakai varchar, bulan kita pakai varchar, kita pakai varchar. ID SPP, INT, semua ya. Oke, sini kita kasih 10. Ya, ID petugas juga 10. NMSN-nya sini bisa 10. Tanggal bayarnya masih 15, 15. Jadi SPP-nya 11, jumlah bayar 11. Nah, di sini key-nya ada 3 nih. Yang pertama primary key, yang kedua dan ketiga itu index. Yang primary key ada di ID pembayaran, primary key, kirim, terus ID SPP itu index, dan ID petugas itu index. ID petugas. NISN ya, sebenarnya ID petugas juga boleh sih dikasih indeks. Apa kita kasih indeks aja? Boleh deh kasih indeks. Buat indeks kolom tunggal. Nah, oh ya, ini dibuat kolom tunggal ya, nggak usah digabung. Ini nah, sip. Oke, kalau sudah, jangan lupa Telegramnya, geser lagi, cek lagi, simpan. Ini sudah 4. Nah, terakhir itu data petugas. Oke, data petugas kita buat dulu tabelnya. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Tambahin 1 lagi, kirim data petugas. Sip. Namanya ID petugas, username, kemudian password, kemudian ada nama petugas, kemudian ada link. Nah, data petugas ini digunakan untuk masuk ke aplikasinya ya. Jadi karena di sini ada username dan password, nanti yang diambil adalah username dan password untuk melakukan login. Oke, kemudian jenisnya kita tentukan dulu. Sini INT juga, ID petugasnya, username varchar, password varchar,
nama petugas parcer, levelnya di sini ada enum, 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 enum ini kita isi datanya admin dan petugas. Isi aja di sini admin, petugas, kirim. Oke, nah kalau kalian klik sebelah sini itu nggak muncul seperti pop-up tadi, kalian cukup tuliskan di sini admin pakai kutip satu, admin. Nah, di sini udah kutip satu, admin, kutip satu lagi tutup, koma, kutip satu buka, petugas, kutip satu tutup. Nah, itu ya, jadi harus ada kutip pembuka dan penutup, dua itu. Nah, kalau kalian nggak bisa muncul pop up seperti ini ya, kalau muncul ya kalian tinggal tulis saja, tapi kalau nggak muncul kalian tulis di sini. Oke, nah ID petugasnya kita setting primary, kirim, kemudian pakai implement. Oke, udah, tinggal nilai ini, nilai kita 11, username nya berapa nih, 50, 150, 150 passwordnya sama 150. Aku mau bikin password yang panjang gitu, nama petugas juga sama, nilai 150. Nah, kalau sudah klik simpan. Kalian kalau mau lihat query SQL-nya, klik di pratinjau SQL. Nah, ini SQL-nya seperti agak panjang ya. Jadi kalau kalian ketik sendiri pun juga sebenarnya apa namanya, lama gitu, agak lama gitu ya. Kayak kenapa saya pakai PHP admin biar gampang dan biar cepet juga gitu. Karena dia basisnya sudah UI ya. Kalau ini kan masih pakai CMD. Oke, ditutup, udah selesai, tinggal disimpan. Nah, kalau udah disimpan, barulah kita buat sebuah relasi ya. Kita buat relasi. Kita udah ada 5 table, 5 table. Dari 5 ini kita buat relasi. Oke, gimana cara merelasikan? Kalian klik di pojok sebelah kanan, ada lainnya atau else atau apalah kalau bahasa Inggris. Kalian pilih designer, klik aja designer, nanti muncul kotak-kotak seperti ini. Nah, ini adalah table-table yang sudah kalian buat. Oke, kita rapi dulu biar nggak gampang gini. Kita kelas. Coba. Sip. Nah, sekarang kita sambung-sambungkan nih apa namanya, relasi-relasinya. Tuh, sekarang kita sambungkan dulu. Klik create relation. Apa yang pertama kali kita mau sambungkan? Atau misalkan saya mau menyambungkan NISN dari tabel data siswa ke NISN data pembayaran. Tinggal diklik, sorry, cancel dulu, create relation NISN. Nah, tinggal diklik. Nah, di sini kan ada yang tadi saya bilang, ada cascade, ada restrict ya. Tadi juga ada cascade, restrict, no action, sama set no. Kalau cascade itu dia bisa dari table A dan table B. Jika di table B itu ada perubahan atau di table A itu ada perubahan, nanti si table B itu akan ikut berubah juga gitu ya. Itu untuk cascade itu. Kemudian ada set null. Nah, kalau misalkan salah satu table yang direlasikan itu dirubah atau dihapus gitu ya,
nanti dia akan kembali ke settingan awal, yaitu 0 atau kosong. Ya, tapi syaratnya adalah di table-table ini harus di set 0, bukan not 0. Ini harus di set 0, bukan not 0. Tadi kan ada di sini tidak ada ya, tidak ada. Nah, itu kan settingannya 0. Sorry, itu kan settingannya not 0, itu tidak ada. Nah, kalau settingannya 0 karena dia kosong, kan nanti settingannya akan kembali ke 0. Itu syaratnya ya. Nah, saya pakai untuk delete data siswa ini, saya no action dulu, kemudian update nya saya buat cascade ya, biar nanti kalau di data siswa ini NISC nya berubah, nanti di data pembayaran juga ikut berubah gitu. Oke, kemudian diklik OK. Kalau sudah, nanti dia muncul garis penghubung. Nah, contoh kayak gini, garis penghubung ini artinya adalah data siswa ini berkaitan dengan data pembayaran melalui NISN gitu ya. Nah, kita buat lagi satu lagi, ada banyak sih, hampir semuanya ini kita apa namanya, relasikan. Saya rapi dulu, nanti sih nggak bisa dirapi juga nggak apa-apa, tapi saya mau lihat letaknya biar nggak tumpang tindih gitu. Kemudian saya mau ID pembayaran ini saya sambungkan ke ID pembayaran sorry, ID SPP. Nah, ini harusnya dibuat primary, kayaknya ada salah tuh, kan ini belum dibuat primary. Centang pertama udah oke. Kemudian balik lagi sign udah. Dia ID petugas ke sini, petugas degradation, ID petugas ini delete no action, yes, oke. Masih berantakan lagi, jadi berantakan lagi. Kemudian ID SPP ke data pembayaran, kemudian ke data siswa. Ini no action, cascade, dapat lagi relasinya tadi ke data pembayaran ID SPP ke ID SPP data siswa. No action, cascade, oke. Jadi klik oke. Nah, nanti dia akan berubah lagi. Apakah ini udah semua? Sip, sip. Nah, ID kelasnya belum. ID kelas hubungannya ke data siswa. Get relation ID kelas data siswa, set no action ini. Oke, sip lah, beres. Nah, ini adalah untuk cara menyambungkan relasi antar table ya, melalui PHP MyAdmin. Kalau kalian ingin menyambungkannya menggunakan CMD itu boleh juga. Tapi di sini saya belum ajarkan ya. Nah, di sini saya belum ajarkan
untuk membuat relasi menggunakan CMD ya. Jadi sekarang saya buat untuk PHP MyAdmin. Nah kalau udah kita buat sebuah rutin ya, atau prosedurnya kita buat simple dulu untuk mengambil data. Jadi query-nya nanti pakai select untuk mengambil seluruh data ya. Kita buat prosedurnya untuk mengambil seluruh data dulu. Untuk membuat prosedur ada di bagian rutin ya, atau kalau kalian mau pakai SQL juga bisa. Nah ini saya pakai SQL ya. Coba ini saya pakai SQL. Untuk scriptnya yang pertama kita buka tag script delimiter / atau $, kemudian nama prosedurnya apa, create prosedur, nama prosedurnya get data siswa, oke. Kemudian jika nanti dijalankan get data siswa, nanti akan menjalankan sebuah query untuk mengambil data siswa secara keseluruhan. Bagaimana untuk membuatnya? Yang pertama kita buat dulu begin, tekan begin. Nah di sini adalah sintaks query-nya. Select bintang from data siswa. Dan jangan lupa ditutup dengan add. Dia ditutup lagi delimiter. Coba dikirim apakah benar scriptnya. Salah, you have error syntax correspondent. Select bintang from data siswa. Oh kayaknya ini kurang titik koma nih. Kirim syntax error n, oh sorry, n nya itu create procedure and delimiter. Tujuan MariaDB. Oke, karena tadi error sebenarnya typo ya. Saya agak lupa ada di bagian sini ternyata. Ini nggak boleh ada titik apa kurung buka, kurung tutup. Padahal cuman ini doang ya. Jadi agak kok bingung. Makanya tadi saya cari-cari saat kok ini sama. Nah itu adalah kendala dari seorang programmer. Ya, nah itu sintaks query-nya. Kalau kalian ingin menambahkan rutin di UI, kalian tinggal klik tambahkan rutin. Di sini nama rutinnya apa? Misalkan tadi kan get data siswa deh, get data SPP. Parameter nggak perlu kita isi karena kita mengambil seluruh data. Begin, kemudian select bintang from SPP, di koma, dan selesai. Kirim data dalam form kurang. Oke, yang satu letakkan string MySQL. Cek saya
lupa root. Oh, ininya apa namanya, usernya apa ya. Kita tambahkan rutinnya adalah get data spp begin select bintang spp dan ini kita tetapkan sebagai root add localhost. Test data sudah kirim, nggak bisa, oke, masih ada yang kurang, parameternya dihapus karena parameter. Nah, selesai. Kemudian kita buat lagi get data pembayaran, parameternya nggak usah dibuat, begin select bintang from data pembayaran dan nah ini udah selesai, kirim, udah bisa. Kemudian data petugas buat lagi get data petugas, parameter nggak usah, begin select from data petugas titik koma dan kirim. Oke, satu lagi data petugas pembayaran siswa SPP dan data kelas. Get data kelas, dihapus, select begin select bintang from ini apa nih, data kelas ya, ini data kelas dan kirim. Ini udah semua kita buat get prosedurnya. Kita cek dulu satu-satu, takutnya ada yang kelewat. Data siswa, nama tabelnya bukan data siswa, terus data SPP tabelnya salah kan, data SPP doang, jadi data SPP kirim. Nah, itu fungsinya kita koreksi adalah untuk mencegah atau meminimalisir ada kesalahan nanti pada saat pembuatan project. Jadi makanya kita cek lagi nih di awal sebelum kita menjalankan projectnya. Ini udah data petugas sudah oke, data kelas apapun sudah benar, data kelas udah, terus data SPP udah, oke, ini udah semua. Soal prosedurnya sudah dibuat, nanti kita tinggal buat sebuah trigger ya. Trigger ini mungkin nanti kita untuk pencatatan log aja ya. Kalau misalkan nanti petugas apa namanya, melakukan input data pembayaran, nanti
tercatat nih datanya, siapa yang input, ya, di jam berapa dan di tanggal berapa si apa namanya petugas ini input, nominalnya berapa, atau apa namanya pembayarannya ditujukan untuk apa, entah pembayaran SPP lah, entah pembayaran pembelian buku lah, atau yang lain-lainnya itu ya. Itu nanti di bagian trigger. Nah, untuk trigger nanti di next di video pada saat pembuatan project. Mungkin untuk basis data kita udah membuat relasi, ya, relasi kita udah buat, kemudian prosedurnya juga sudah kita buat. Nah, tinggal pengujian, ya, coba kita uji. Saya mau coba isi data data siswa. Saya mau coba isi data siswa dulu. Kita tambahkan data siswa, jangan data siswa deh, data petugas aja. Kita kan nanti buat login untuk masuk. Data petugas kita tambahkan yang pertama ID petugas. Di sini saya isi random aja, 123 123. Username-nya adalah AD Makul. Ya. Kemudian passwordnya saya isi sembarang, rahasia coy. Sip. Nama petugasnya adalah M AD Mangga. Nah, levelnya dia mau apa nih, admin kah, petugas kah? Ini mungkin di sini admin dulu ya. Di set bisa, oke, terisi ya. 123 ada Makmul, rahasia coy, ada Maulana. Levelnya adalah, kalau kita mau menjalankan prosedurnya bagaimana, kita panggil, ya, yang namanya get data siswa tadi. Caranya adalah ketika call, tulis get data siswa kurung buka. Coba kita eksekusi, apakah bisa. MySQL memberikan hasil kosong, 0 baris. Pencarian dilakukan dalam 0,08. Nah, ini artinya ini bisa dijalankan, cuma datanya kosong, kita belum isi. Ya, yang kosong di mana? Data petugas. Tinggal kita ganti di sini. Get data petugas. Kirim. Nah, datanya ada kan. Kalau kalian sintaksnya itu tidak pakai prosedur, ya akan panjang barisnya. Contoh, ya tadi ini kan tinggal pakai fungsi call terus manggil fungsi prosedurnya yang kalian buat. Kalau mau manual, kalian ketikkan select bintang from data petugas, bintang. Nah, promnya di kalian lebih nyaman seperti ini atau seperti ini, itu tergantung selera, ya. Nanti di pemrograman mungkin kedua ini bisa dipakai. Nah, saya lebih suka ini karena kita tinggal panggil call, fungsinya aja apa gitu, ya. Nah, ini untuk rutin. Nah, di minggu depan kita rutinnya itu mengambil data berdasarkan misalkan ID atau yang lainnya, ya. Sama sekalian nanti ada trigger juga. Oke. Untuk pembuatan database table itu cukup sampai di sini, ya. Di next video selanjutnya kita akan melakukan project pembuatan aplikasi
pembayaran SPP. Nah, perlu diingat yang pertama kita buat fitur untuk login dan logoutnya. Oke, jangan lupa nanti disiapkan dulu yang belum download kode Creator 3, kalian download dulu ya. Oke, sampai di sini terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.